Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nika Sinta Maharani. Saya dari kelas 11.5 Sekolah Penggerak SMA Negeri 1 Basarang. Pada video kali ini, saya akan membahas soal fisika mengenai soal kalor dan suhu. Nah, yang pertama saya akan membahas soal kalor. Mengapa teori kalorik tidak dapat menjelaskan terjadinya kalor yang timbul ketika dua tangan yang memiliki suhu yang sama digesek-gesekkan? Jawabannya, teori kalorik adalah teori yang telah lama atau usang bahwa panas terdiri dari cairan penolak diri yang disebut kalori yang mengalir dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Selain itu juga, kalori disebut sebagai gas tanpa bobot yang dapat keluar masuk pori-pori dalam zat padat dan zat cair. Oleh karena itu, teori kalorik hanya dapat menjelaskan perpindahan kalor antara dua benda yang berbeda suhu, sementara suhu kedua tangan yang digesekkan adalah sama. Dalam kehidupan sehari-hari, perpindahan kalor kerap kali kita jumpai, namun kita tidak menyadarinya. Nah, seperti apa dia? Yang pertama, saat proses kita memasak nasi, pada proses ini, panas dari api berpindah ke wajan terjadi melalui konduksi. Kemudian, panas atau kalor dari wajan tersebut berpindah ke nasi terjadi melalui konveksi. Nah, tadi kita sudah membahas soal kalor mengenai konsep. Sekarang kita membahas soal kalor mengenai perhitungan. Dari pertanyaan tersebut, kita harus tahu rumus apa yang digunakan untuk mendapatkan jawabannya. Nah, dari soal ini ditanyakan berapa joule jumlah kalor yang diterima oleh air. Jawabannya, kita menggunakan rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana Q sebagai kalor yang diterima atau dilepas, M sebagai suatu benda bermassa, C sebagai kalor jenis, delta T sebagai perubahan suhu atau derajat. Sehingga M suatu benda bermassa yaitu 200 gram, C air yaitu 4,18, karena di sini ditanyakan berapa jumlah kalor yang diterima oleh air. Delta T yaitu 75 derajat. Sehingga kita masukkan nilainya. M tadi 200 ya, dikali 4,18 dikali 75. 200 dikali 4,18 dikali 75 hasilnya 62.700 joule. Jadi, jumlah kalor yang diterima oleh air sebesar 62.700 joule. Baiklah, tadi saya sudah membahas soal kalor mengenai perhitungan. Sekarang saya akan bahas soal suhu mengenai perhitungan. Nah, titik indeks amonia adalah min 34 derajat Celcius dan titik lebur emas adalah 1064 derajat Celcius. Nyatakanlah data-data tersebut dalam suhu mutlaknya. Karena soal ini mengacu pada suhu mutlak, jadi suhu mutlak adalah suhu yang diukur dengan skala Kelvin. Sehingga hubungan antara skala Kelvin dan skala Celcius dinyatakan oleh persamaan T sama dengan T ditambah 273, di mana T besar sebagai suhu Kelvin dan T kecil sebagai suhu Celcius.
Sehingga dengan demikian diketahui titik didih amonia sebesar min 34 derajat Celcius dan titik lebur emas sebesar 1064 derajat Celcius. Ditanya, nyatakanlah dalam suhu mutlak. Jawabannya, kita jawab titik didih amonia dulu ya. T besar sama dengan T kecil ditambah 273. Ini persamaan yang di atas ya, kita masukkan sama dengan, nah masukkan T kecil jadi tadi suhu Celcius yaitu min 34 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 239. Nah, selanjutnya titik didih titik lebur emas kita menggunakan persamaan T besar sama dengan T kecil ditambah 273 sama dengan, masukkan T kecilnya yaitu 1064 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 1337 Kelvin ya. Nah, skala Kelvin juga disebut sebagai skala termodinamik atau skala mutlak. Jadi, jawabannya adalah titik didih amonia dalam skala mutlak yaitu 239 Kelvin. Dan titik lebur emas dalam skala mutlak yaitu 1337. Nah, tadi itu dia pembahasan soal kalor. Selanjutnya, saya akan bahas soal suhu. Apa yang dimaksud dengan suhu nol mutlak? Suhu nol mutlak adalah suhu yang paling rendah yang mungkin dimiliki oleh zat. Namun, apa ya yang terjadi pada suhu nol mutlak? Suhu nol mutlak tidak mungkin digapai secara fisik, walaupun mungkin saja meraih suhu yang mendekatinya. Saat nol mutlak, atom akan berhenti bergerak. Dengan kata lain, perubahan entropi dari suatu zat akan meraih nilai minimumnya yaitu 0. Gas tidak akan lagi menjadi gas suhu nol mutlak, melainkan benda padat. Dan kita tahu bahwa resistensi atau elektris dari suatu zat akan meningkat seiring peningkatan suhu dan sebaliknya. Nah, untuk memudahkan kita memahami apa itu suhu, kali ini saya akan memberikan contoh penerapan suhu pada kehidupan sehari-hari yang bisa kita terapkan. Seperti yang pertama, suhu pada tubuh manusia umumnya berkisar 36,5 derajat Celcius hingga 37,5 derajat Celcius. Yang kedua, suhu pada musim panas bisa mencapai 30 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Nah, itu saja pembahasan soal fisika dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.